Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya senang sekali karena hari ini berkesempatan untuk bertemu dengan teman-teman shipper berkebun. Banyak dari kita yang berkebun untuk memperindah rumah, salah satunya dengan memilih tanaman hias sebagai tanaman pertama. Ada yang sama? Oleh karena itu, izinkan saya, Prasadika Megantari Pradina, hari ini akan berbagi tentang serba-serbi tanaman hias. Teman-teman shipper berkebun, semangat ya! Sebentar lagi Kampung Bakat akan usai. Semoga Kampung Bakat Batch 2 ini membawa dampak yang baik bagi kebun kita. Nah, di balik tren tanaman hias, trendsetter pasar memang sering diciptakan oleh para pelaku bisnis, kecuali untuk bunga-bunga yang mempunyai pasar tetap, seperti bunga potong, bunga untuk dekorasi, bunga untuk upacara pernikahan. Tren ini memunculkan permintaan dan penawaran yang fluktuatif, sehingga harga tanaman bisa melambung tinggi atau bisa jatuh sewaktu-waktu. Sebut saja tren monstera di awal pandemi, yang dulunya seperti tanaman yang langka gitu kan, dengan nilai yang tinggi. Namun sekarang setiap orang kayak yang udah punya monstera semua gak sih? Kayak gitu. Jadi jangan heran dengan pergerakan harga tanaman. Dan belilah tanaman karena cinta, bukan sekedar ikutan tren. Tetap mencintai tanaman bagaimanapun nanti dia tumbuh. Apakah dia akan berbakti, ataukah akan tidak mengeluarkan coraknya sewaktu-waktu, karena semua itu kuasa dari Allah. Lalu, sebenarnya masing-masing daerah itu menjadi sentra budidaya tanaman hias tertentu. Jadi tren itu tadi selain dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan, juga dipengaruhi oleh daerah itu sendiri. Oke, lanjut. Tanaman hias. Tanaman hias adalah tanaman non-pangan yang dibudidayakan untuk dinikmati nilai estetikanya atau keindahannya. Nah, di manakah letak keindahannya? Itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu pertama, dari bunganya. Bunga non-rupawan. Tanaman yang memiliki daya tarik berupa bunga bisa berfungsi menjaga kebun kita dari serangga yang tidak diinginkan loh. Menjaganya itu dengan cara mengalihkan perhatian para serangga. Lah, terus beberapa bunga juga merupakan edible plants atau bisa menjadi obat tradisional. Bunga-bunga ini memiliki masa hidup tertentu seperti yang lain, seperti tanaman yang lain gitu. Ada yang annual, biennial, perennial. Lanjut ke daunan cantik. Biasanya orang yang suka tanaman hias tapi tidak sabar menunggu bunga cenderung akan memilih tanaman hias daun untuk menghiasi rumahnya gitu. Berdaun saja ya yang subur dan cantik, udah seneng gitu, nggak perlu nunggu-nunggu bunganya. Sebenarnya tanaman hias daun ini juga bisa berbunga, tapi ada yang jarang, ada yang lama gitu maksudnya. Dan bunganya tidak yang menonjol, lebih karismatik daunnya daripada bunganya. Keindahan daun itu sendiri dilihat dari warna daun, seperti aglonema ini kan warna-warni ya. Caladium juga warna-warni. Corak atau motif daun, sama aglonema, caladium, calathea, itu juga warna-warni ya. Kemudian kalau untuk bentuk daun biasanya pillow, anthurium itu bentuknya bermacam-macam atau kuping gajah itu loh. Dan ukuran daun. Nah, monstera, kemudian ada jenis tanduk rusak gitu. Itu ukuran dan bentuknya yang menentukan keindahannya. Lalu buah non unik. Jadi tak hanya bermanfaat untuk dikonsumsi, beberapa tanaman buah mampu menyajikan visual yang mempesona. Warna kuning ini adalah tanaman terong susu. Lalu kita bisa lihat ada cabai pelangi yang bisa dikonsumsi juga. Ada buah naga mini, ada jeruk kumquat, ada nanas mahkota, lalu tomat krismil, cabai krismil pun juga ada. Jadi
Dia bulat-bulat kecil dengan ada sensasi rasa susu gitu. Saya pernah nanam juga ini karena lucu gitu. Ternyata bisa dikonsumsi. Lalu ada buah zaitun. Ada batang nan gagah, jadi tanaman hias batang. Tidak hanya sebagai tanaman pagar atau tanaman outdoor, namun ada tanaman hias batang yang beradaptasi menjadi tanaman indoor. Kuncinya adalah pahami karakter tanaman, dan jangan lupa cukupi kebutuhan tanaman tersebut. Biasanya kalau jadi tanaman indoor kan dia di pot ya, atau mungkin kalau punya open space yang di dalam rumah gitu kan, bisa ditanami oleh tanaman hias batang, seperti kaktus, palem, pandan Bali, dan bambu-bambuan seperti ini. Lalu tanaman hias akar yang menawan. Akar gantung atau akar hawa seperti di beringin dan ficus. Akar nafas, ini akar seperti di bentukannya itu seperti di tumbuhan bakau ya. Jadi dia ada di tanah atau di bawah tapi menonjol keluar. Lalu akar pelekat seperti di sirih. Ini sirih Ivy Gordin Ivy, sirih tirai ya namanya. Dan juga memiliki keindahan di umbinya seperti di tanaman yang sebelah ini. Terakhir adalah kombinasi nanas serasi dari beberapa bagian tanaman. Seperti bunga dan daun, itu Wijaya Kusuma contohnya. Bunganya bagus, daunnya pun bagus gitu. Ada juga Hoya. Hoya itu daunnya bermacam-macam. Beda spesies pun akan sedikit berbeda. Lalu bunganya pun ada yang harum dan bermacam-macam juga. Kemudian bunga plus akar atau batang seperti di adenium, daun dan buah seperti di musang variegata, daun, batang, dan akar seperti di bonsai ya, atau akar dan daun. Lanjut kita ke pengelompokan tanaman hias berdasarkan tempat tumbuh atau media. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tanah. Maksudnya tuh yang memiliki media tanam gitu ya. Sebenarnya tanaman ini beberapa bisa hidup dengan propagasi di air, tapi fitrahnya mereka itu hidup di tanah atau mencari nutrisinya dari media tanam melalui akarnya. Jadi yang biasalah tanaman hias yang biasa yang bisa kita temui di tanah langsung atau kita tanam di pot atau di pot gantung kayak gitu. Lalu tanaman hias udara atau air plant yang menyerap nutrisi dengan daunnya atau bagian tubuhnya tanaman itulah. Karena saya juga bingung membedakan mana ya yang batang atau daun, bentuknya itu seperti rumput aja gitu. Akarnya hanya dipakai untuk menempel pada media yang kita sediakan atau menempel pada tanaman lain tanpa mencuri gizi. Jadi akarnya itu tidak digunakan untuk menyerap nutrisi. Mereka benar-benar menyerap nutrisi yang ada di udara, jadi dari kelembapan udara kayak gitu. Lalu ada juga tanaman hias air dengan ciri daun yang lebar dan batang berongga. Hanya bisa hidup beradaptasi di air, contohnya teratai dan melati air. Oke, sekarang kita menanam tanaman hias. Kalau sebelumnya di materi Passion 1 itu ada 3 hal pokok dalam menanam, sekarang kalau di tanaman hias kita buat istilah namanya SAR for Life. S-nya sinar, A-nya air, dan R-nya adalah rawat. Nah, sinar matahari dibutuhkan semua jenis tanaman untuk berfotosintesis. Kadar dan intensitas disesuaikan dengan jenis tanaman. Cek lagi materi Passion 1 ya. Selain berfotosintesis, sebenarnya tanaman yang berbunga warna-warni atau memiliki daun yang warna-warni seperti puring, aglonema, kayak gitu, itu fix bergantung sama sinar matahari untuk mengeluarkan coraknya dan mengeluarkan bunganya. Termasuk tanaman yang kita makan ya itu sudah pasti butuh banget sinar matahari. Ini corak dan kontras warna pada daun akan semakin keluar ketika mendapatkan sinar matahari yang cukup. Cukup di sini berarti tidak berlebih atau tidak kurang.
Pada tanaman variegata, hati-hati terhadap paparan sinar matahari langsung karena berpotensi gosong. Seperti monstera yang di pot paling bawah ini, ada bagian yang coklat. Jadi kalau variegata itu kan dia tidak memiliki zat hijau daun ya. Apalagi yang albino yang putih, itu gampang sekali menjadi coklat. Kurang sinar matahari juga berpotensi menyebabkan kutilang, kurus tinggi langsing, atau etiolasi seperti di pot Syngonium ini. Yang di tengah ini terlihat batangnya terlalu panjang, tidak proporsional dengan daun yang lebih kecil, dan batangnya pun lemas, bukan tegak paripurna gitu ya. Dan di paling atas terlihat dua daun dari spesies yang sama, yang satu coraknya tuh keluar karena mendapatkan sinar matahari yang pas, baik dari sisi intensitas dan kelangsungan gitu ya. Biasanya suka matahari yang tidak langsung sih, jadi dia harus di bawah naungan. Kalau terkena matahari langsung pun dia jadi gosong. Nah ini sebelah kanannya yang menghijau, ini dia tidak lagi menampilkan coraknya setelah sekian lama karena dia kurang mendapat sinar matahari langsung. Maksudnya tuh dia terlalu rimbun gitu tanaman di atasnya, jadi kurang sinar lah gitu. Jadi matahari ini bisa menjadi momok menakutkan juga ya untuk tanaman hias karena bisa membuat tanaman itu jadi tidak cantik. Harus pas. Dan yang kedua A-nya adalah air atau penyiraman. Seperti kita tahu, intensitas, frekuensi, dan waktu penyiraman harus disesuaikan dengan jenis tanaman, cuaca saat itu, juga jenis pot atau media tanam, agar penyiraman ini optimal, bisa memenuhi kebutuhan tanaman itu sendiri. Jenis pot ini sebut saja pot terakota ya. Pot terakota itu dia lebih bisa menyimpan kelembapan air. Jadi cocok untuk tanaman-tanaman indoor. Terus yang ini ya, yang tidak setiap hari kita siram gitu. Media tanam bisa lihat lagi di materi Passion 2. Yang ketiga R-nya itu rawat dengan sepenuh hati. Nah, 3 hal dasar di materi Passion 1 itu. Lalu yang kedua ada tumbuh kembang, nah, seperti anak ya. Tumbuh kembang ini mencakupi nutrisi dan kebersihan. Nutrisi dari pupuk, baik itu pupuk alami atau nabati dan pupuk kimia. Lalu kebersihan ini menyangkut insektisida, pestisida, dan fungisida yang diberikan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, ada kegiatan repotting atau penggantian pot ketika tanaman itu sudah mulai besar atau akarnya sudah mulai sesak gitu ya. Keempat, melihat tanda-tanda gulma dan hama, cek lagi materi Passion 2. Dan yang kelima adalah kegiatan pruning atau pemangkasan. Ini adalah cara merepotting agar tidak takut-takut lagi ya. Intinya, keluarkan tanaman secara perlahan dari pot awal, dari pot yang kecil. Kalau potnya plastik boleh dimiringin dan sedikit ditekan. Nah, kalau misalnya potnya terakota, teman-teman bisa menggunakan alat bantu untuk mencongkel tanamannya ya. Jangan lupa pakai sarung tangan jika merepotting tanaman yang berpotensi melukai diri. Setelah dikeluarkan dari pot awal, kita cek ke akarnya. Nih akar kalau biasanya kalau udah padat dia akan mencetak seperti ini. Membuat cetakan, ini artinya akarnya sudah padat dan media tanamnya sudah mulai kurang gitu ya. Cek akar, kalau akarnya oke, langsung taruh tanaman ini ke pot yang baru dan tambahkan media tanam baru. Tanpa membuang media tanam awal ya. Ini juga berpotensi membuat tanaman stres sebenarnya kalau mengganti keseluruhan media tanam. Tapi kalau misalnya kita cek ternyata akarnya ini berjamur atau ada tanda-tanda kutu, maka wajib dibersihkan seluruhnya. Dibuang metan yang awal, kita buang, akarnya kita cuci, kita bersihkan. Jangan sampai ada telur-telur semut misalnya yang tertinggal. Setelah itu kita masukkan ke pot yang baru dan full dikasih media tanam yang baru. Kemudian ketika kita cek ternyata busuk, maka itu harus dieliminasi, harus dipotong dan dibuang. Sisakan saja
beberapa akar. Kalau memang semuanya busuk ya udah, asalkan ada titik tumbuh kita WP-in dulu aja, kita water propagation dulu. Setelah itu taruh di pot yang baru dan sama mengganti metannya keseluruhan. Selanjutnya ada kegiatan pruning, yaitu memotong bagian tanaman yang tidak diinginkan karena kering, layu, sakit, busuk, atau rusak. Kenapa harus dipotong? Karena hal itu bisa mengganggu pertumbuhan. Tanaman akan fokus energinya untuk memperbaiki, walaupun sebenarnya tidak bisa diperbaiki, tapi begitulah tanaman, dia ingin terus memberikan energinya ke bagian yang sakit itu tadi. Dan kalau misalnya sakitnya itu karena jamur gitu kan, itu khawatirnya bisa menular ke yang lain, makanya harus dieliminasi. Gunakan alat khusus, bagus kalau punya gunting khusus untuk pruning, tapi kalaupun tidak ada bisa memakai gunting biasa asalkan dipisahkan dari yang lain, jadi penggunaannya dikhususkan untuk taman saja. Ini dilakukan secara rutin agar mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Kita lanjut ke propagasi tanaman hias. Sama seperti tanaman yang lain, tanaman hias itu juga bisa dipropagasi dari tunasnya atau rumpunnya, dari ruas-ruas batangnya, bisa dengan stek batang, stek daun, bisa dengan biji yang dihasilkan, dengan spora, dan juga umbi tanaman. Iya, tanaman juga memiliki umbi seperti di Calathea dan Caladium tuh. Dia memiliki umbi. Selanjutnya tips dan trik propagasi. Saya memiliki rules of two, yaitu pastikan ada 2 ruas batang dan 2 daun sehat sebagai daun pancing. Nah, ini berlaku untuk tanaman seperti sirih, philodendron, monstera, dan lain sebagainya yang memiliki batang bersulur dan memiliki akar semu atau akar yang digunakan untuk menempel itu loh biasanya. Nah, ini ketika akarnya masih hitam begini, kalau kita taruh air selama sehari atau 2 hari, nanti akan keluar bagian putih atau tumbuh akar baru yang lebih kecil. Tandanya akar sudah aktif, siap untuk ditaruh di media tanam. Lalu tips dan trik selanjutnya ada namanya sungkup, yaitu membungkus tanaman dengan berbahan plastik ya. Boleh dengan plastik biasa, plastik bungkus biasa yang kita tali, atau pakai plastik klip. Bisa dari bekas gelas atau botol air mineral, dan juga memakai kontainer box seperti ini. Fungsi sungkup sebenarnya adalah menjaga kelembapan tanaman, sehingga mempercepat pertumbuhan akar dan tunas. Ada satu fungsi lagi, yaitu menjaga tanaman-tanaman yang lagi diperbanyak ini dari gangguan hama. Jadi biar si tanaman ini fokus saja untuk tumbuh. Gitu. Selanjutnya tips fungisida alami. Nah, ini kita mengoleskan fungisida alami ini ke batang yang terpotong atau tanaman yang terluka agar tidak tumbuh jamur atau infeksi ya. Kita bisa memanfaatkan bumbu dapur seperti air rendaman kulit bawang. Kalau bawangnya kan biasanya dipakai masak nih. Nah, ini air rendaman kulit bawangnya aja ya. Lalu air rendaman tumbukan jahe atau kunyit. Ini salah satu aja. Kalau saya lebih suka jahe karena kalau kunyit itu membekas gitu ya. Jahe atau kunyit ini kita tumbuk lalu kita kasih air tanah, air sumur, air yang ber-pH netral lah ya, selama 24 jam. Nah, airnya ini nanti yang kita pakai. Bisa juga memakai bubuk kayu manis kalau ada. Selanjutnya adalah menghalau tamu tak diundang. Ini adalah beberapa tamu tak diundang yang sempat mampir di kebun, dan ternyata begitu saya pelajari, seperti bekicot ini lebih efektif diusir ya, bukan dibunuh ya, diusir dengan baking soda. Kalau pernah pakai cangkang telur, itu tetap aja dilibas, mereka masih bisa datang gitu kan. Kalau dengan baking soda, dia akan ini pergi dengan sendirinya gitu, walaupun ya tetap butuh waktu, namanya juga ini kan yang alami ya, mengusir, menghalau gitu.
Kemudian untuk semut, kita bisa taburkan cengkeh atau taruh serbuk kayu manis untuk mengusirnya. Tikus ini agak sedikit tricky ya, karena saya pernah menanam marigold untuk mengusir tikus. Efektif, tapi marigoldnya harus banyak dan harus berbunga terus gitu kan. Mungkin karena aroma bunganya ya, atau dari warna, tapi memang ini ngaruh, tikus tidak lagi mampir. Karena di tempat mama saya juga, kan tikusnya lebih besar-besar tuh, tikus sugot gitu kan. Itu begitu ditanami tanaman marigold, udah jarang lagi mampir ke tamannya. Bismillah seperti itu. Kemudian kalau untuk kucing, kita bisa berikan botol bening yang kecil gitu ya, berisi air. Jadi botolnya itu jangan yang bertekstur kalau bisa. Jadi bisa untuk kucing itu melihat dirinya gitu, membingungkan gitulah. Ada yang bilang ini ngaruh, ada yang enggak. Kalau saya karena menanam di pot, maka saya akan memberikan tusuk sate atau lidi di pot itu agar si kucing ini tidak mampir ya. Tidak rebahan seenaknya dan merusak daun-daunan, atau tidak juga membuang kotoran di sana. Itu sangat mengganggu. Nah, kalau ulat, gini. Setelah ada kupu-kupu yang mampir nih, kalau ketahuan ya, kalau nggak ketahuan ya sudahlah. Kita cek dedaunan, apakah ada butiran-butiran bening. Nah, itu adalah telur kupu yang nantinya jadi ulat. Kalaupun teman-teman nggak melihat kupu mampir gitu kan ya, sering-sering aja cek bolak-balik di daunnya. Kalau memang nanti qadarullah, udah ketahuannya udah beneran daunnya udah bolong banyak ya sudah, ikhlaskan. Dan yang utama adalah berdoa ya, semoga Allah melindungi kebun. Kalaupun ditakdirkan dirusak oleh hewan, semoga bisa jadi nilai sedekah dan kita juga mendapatkan pahala sabar. Amin. Oke. Selanjutnya adalah tips membeli tanaman hias. Kenapa tips ini harus ada? Karena tanaman hias ini kan seperti di awal tadi dijelaskan merupakan tren gitu ya. Yang pertama, ingat-ingat kita harus memiliki budget. Budget ini belum tentu uang ya. Jadi kalaupun kita punya uang, belum tentu kita punya budget. Kalau memang kita hendak membeli tanaman, sisihkan dulu budgetnya. Pastikan tidak mengganggu budget yang lain. Ketika budget sudah oke, baru kita sisir nih. Mana yang trusted? Kalau saya lebih suka offline, walaupun memang sedikit lebih mahal gitu ya. Karena ketika kita melihat tanaman tuh kita bisa tahu sebenarnya, oh tanaman ini sehat. Secara kasat mata ya, kita bisa melihat dari daun. Apakah daunnya ada yang keriting? Biasanya di tanaman cabai itu kan ada daun yang mengkerut atau keriting gitu, nah sebaiknya pilih yang lain. Kemudian apakah di daunnya ada bercak-bercak seperti tanda jamur? Apakah dia menguning atau yang kering? Kalau kering karena tua mungkin wajar, kalau misalnya dia masih daun muda gitu kan, tapi menguning itu dipertanyakan ya kesehatannya. Lalu lihat di batangnya apakah ada luka, dan pastikan tidak kutilang, kurus tinggi langsing, tidak etiolasi ya. Yang ketiga, pastikan akar aktif dan aman, tapi ini jangan sampai dibongkar-bongkar. Dilihat saja bisa ketahuan sebenarnya dia memiliki akar atau tidak tanamannya, karena banyak juga penjual online gitu ya yang kurang trusted. Dia berani mengirim akar yang belum aktif ya, itu kan tidak ada jaminan bahwa si tanaman ini akan survive itu. Lalu cek tanda-tanda hama seperti kutu putih, atau kalau misalnya terlihat nih ada banyak semut di potnya, nah ini perlu dipertanyakan nih ada hama nggak di dalamnya. Kemudian ini berbunga. Jadi gini, kalau kita membeli tanaman hias bunga, ya wajar kalau ada bunganya, karena kita mau lihat keindahannya. Justru biasanya nyari yang berbunga kan. Tapi kalau kita mencari tanaman hias daun, kalau dia sedang berbunga, dan kita lagi pengen daunnya itu lebih rimbun lagi, sebaiknya bunganya ini nanti dipotong. Jadi jangan tertarik dengan bunga pada tanaman hias daun, karena dia akan menghambat tumbuhnya daun baru. Kecuali ini untuk tanaman hias daun yang bunganya unik seperti Anthurium Mickey Mouse gitu. Gak apa-apa lah dinikmati sebentar, tapi kalau pengen
daunnya ini lebih rimbun, bunganya harus dipotong karena akan mengganggu pertumbuhan daun baru itu tadi. Oke, ini adalah sumber materi hari ini selain dari dokumentasi pribadi juga dari beberapa situs. Terakhir pesan saya cek lagi materi Gardening I'm in Love di Passion 1 dan Back to Basic Knowledge di Passion 2 ya. Di situ ada tips menanam, ada media tanam, dan juga hama, serta penyakit tanaman. From Megan to you, thank you. Semoga Allah mengizinkan kita untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat dengan cara bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Amin. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak. Jika ada kesalahan atau kekurangan, teman-teman bisa langsung menambahkan dan kita berdiskusi di grup. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih juga telah menyimak tadi ya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan games. Semangat mengerjakan gamesnya ya, karena games ini kita rancang sedemikian rupa agar teman-teman tetap konsisten berkebun dan menanam dengan lebih mindful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.